Shalom Sobat IM, kita jumpa kembali. Hari ini kita bersyukur bisa menikmati berkat Tuhan bersama-sama. Hari ini saya akan share tentang hal yang sangat penting ya, yaitu bicara tentang memiliki roh yang bijaksana. Saya baca di Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah saudara, saya percaya di masa-masa sulit seperti ini, pandemik seperti ini, tetap setiap kita anak-anak Tuhan percaya bahwa keberhasilan yang dari Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, untuk menjadi orang yang berhasil, ternyata firman Tuhan berkata bahwa kita perlu menjadi orang yang bijaksana. Nah, saya mendapati bahwa di zaman sekarang ini, dalam kehidupan sekarang ini, ada dua jenis orang. Yang pertama yaitu orang yang bebal, dan yang kedua adalah orang yang arif atau orang yang bijaksana. Orang bebal ini bukan berarti orang bodoh sebenarnya. Orang bebal adalah mungkin dia orang-orang yang pintar, tapi orang-orang yang tidak menghendaki atau tidak merasa perlu Tuhan. Nah, sedangkan orang arif adalah orang-orang yang dalam hidupnya selalu membangun kehidupannya agar mereka memiliki kehendak Tuhan dalam hidupnya. Sedangkan orang-orang yang bebal, mereka merasa nggak perlu Tuhan. Mereka hidup sembrono. Ya, kita sering melihat hal seperti itu ya, bahkan anak-anak Tuhan pun hidupnya sembarangan, hidupnya menurut kehendaknya sendiri, hidupnya menurut apa yang dia inginkan. Dia nggak pernah tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu sebabnya penting sekali saudara, untuk kita itu benar-benar membangun yang namanya roh yang bijaksana. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang bijaksana? Efesus 5 ayat 1 sampai 5 berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Ya, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ada 4 hal yang saya temukan di sini kalau kita mau jadi orang yang bijaksana. Pertama, jadilah penurut-penurut Allah. Yang kedua, hidup di dalam kasih. Yang ketiga, jauhi percabulan dan kecemaran. Dan yang keempat, buanglah kata-kata kotor. Ya, saya percaya 4 hal ini saudara kalau kita hidupi sepertinya mudah ya. Tapi ternyata saudara, untuk menghidupi 4 hal ini, yang pertama bicara tentang jadi penurut-penurut Allah, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena kalau kita tetap hidup di dalam ketinggian hati, kita nggak rendah hati, kita nggak akan pernah bisa menjadi penurut-penurut Allah. Tapi saya pastikan saudara bahwa ketika kita jadi penurut-penurut Allah, maka kita akan punya roh hikmat dan bijaksana. Yang kedua, hidup dalam kasih ya. Karena kasih ini yang membuat kita tuh bisa memahami, bisa mengerti bagaimana hidup dengan orang lain, hidup dengan sesama ya, sehingga kita bisa punya wawasan, punya kedewasaan di dalam hubungan. Yang ketiga, jauhi percabulan, kecemaran ya. Hidup cemar itu adalah hidup yang sembrono. Orang cemar itu nggak mungkin bisa jadi orang yang bijaksana. Dan yang keempat, perkataan kita
mesti dijaga ya. Ini hal yang simpel, tapi sebenarnya orang yang bijaksana itu dilihat dari bagaimana dia menggunakan kata-katanya. Kalau perkataannya membangun, perkataannya menguatkan orang lain, itu adalah ciri dari orang-orang yang bijaksana. Itu saja share saya hari ini, kiranya ini boleh jadi berkat dan menguatkan kita semua. Amin.